Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliadian Yohanlis 2242006. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan fenomena alam yang berkaitan dengan dinamika geofisika fluida. Dalam hal ini adalah arus Ekman yang membangkitkan upwelling. Studi kasusnya di perairan Nusa Tenggara Timur. Adapun upwelling sendiri merupakan fenomena naiknya massa air laut ke lapisan permukaan dari lapisan di bawahnya yang dingin dan kaya unsur hara. Untuk lapisan yang dingin ini ditandai dengan suhu permukaan laut yang rendah atau dapat kita lihat di gambar bagian bawah ini. Kemudian untuk kaya akan unsur hara maka ditunjukkan dengan nilai klorofil A yang lebih tinggi. Adapun mekanisme utamanya terjadi upwelling di perairan Nusa Tenggara Timur adalah karena adanya pergerakan angin sepanjang garis pantai. Namun, Lestari 2019 juga menyebutkan bahwa adanya Arlindo dan juga edi siklonik juga memperkuat proses upwelling di wilayah tersebut. Untuk mengetahui indikasi upwelling, maka dapat dilihat dari bagaimana pola anginnya, di mana pola angin sendiri dapat mempengaruhi pola arus permukaan laut. Menurut Kunarso tahun 2015, mekanisme transport Ekman di NTT dipengaruhi oleh musim. Kemudian, karena Nusa Tenggara Timur itu berada di bumi bagian selatan, maka gaya Coriolisnya akan menyebabkan massa bergerak ke arah kiri dari pergerakan angin. Kemudian apabila diilustrasikan, maka dapat digambarkan sebagai berikut, di mana ketika terjadinya perubahan ENSO yang menyebabkan perubahan tekanan akan menimbulkan adanya angin. Dalam hal ini, upwelling terjadi pada saat musim timur, di mana angin bergerak dari tenggara menuju ke barat laut. Dia akan bergerak sejajar dengan pulau tersebut. Nah, namun akibat adanya gaya Coriolis di bagian bumi selatan, maka pergerakan arah arus tersebut akan dibelokkan ke arah kiri menjauhi pulau. Atau dapat kita ilustrasikan sebagai berikut, di mana ketika ada angin bergerak menuju ke arah barat, pergerakan Ekman transportnya akan dibelokkan ke arah kiri, yaitu ke arah selatan. Hal ini akan menyebabkan adanya kekosongan di bagian permukaan dan menyebabkan air yang ada di lapisan bawah muncul menuju ke permukaan. Massa air yang berasal dari laut dalam ini memiliki karakteristik yaitu suhu permukaan lautnya dingin dan juga kaya akan unsur hara. Nah, untuk persamaan yang membentuk upwelling sendiri diawali dari persamaan momentum secara umum. Kita ketahui untuk bidang horizontal X dan Y adalah sebagai berikut, dan untuk bidang vertikalnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan memberikan beberapa asumsi, diantaranya aliran diasumsikan stasioner. Maka untuk perubahan kecepatan U terhadap waktu itu dan juga perubahan kecepatan V terhadap waktu ini akan diasumsikan sebagai 0 atau tidak ada. Kemudian untuk suku-suku nonlinier sangat kecil sehingga percepatannya akan dianggap sebagai 0 juga. Selain itu, gesekan lateral juga dapat diabaikan karena turunan secara horizontal sangat kecil daripada turunan vertikal. Maka, untuk suku bagian ini akan dianggap sebagai 0 juga. Nah, maka sisa suku yang ada di persamaan ini adalah gaya Coriolis, gradien tekanan, dan juga gaya gesekan vertikal. Atau, untuk gaya Coriolis sama dengan gaya gradien tekanan, kita sebut sebagai aliran geostropik, dan terakhir untuk bagian gaya gesek vertikal kita akan sebut dengan Ekman wind drift. Ini untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya kita akan integrasikan terhadap kedalaman, maka kita mendapatkan nilai sebagai berikut yang ditunjukkan oleh kolom berwarna hijau, di mana untuk bagian akhir ini akan berubah menjadi tau X dan juga 0. Maka 0-nya kita abaikan, kita masukkan saja menjadi tau X dan juga tau Y. Kita simpan di bagian akhir. Nah, suku bagian SX dan SY ini menunjukkan adanya divergensi maupun konvergensi atau adanya gerakan vertikal dari laut. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan masing-masing persamaan ini terhadap
Y dan ini terhadap X. Maka kita akan mendapatkan do kuadrat P dibagi do X do Y. Nah, karena di sini ada dua nilai yang sama, maka substitusikan nilai dari bagian ini ke persamaan di sebelah kirinya. Kita akan dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita dapatkan suku untuk arus geostropik meridional. Dia bergerak dari utara menuju ke selatan. Kemudian arus geostropik arah zonal dari barat menuju ke timur. Ada juga suku konvergensi atau divergensi, atau suku pergerakan vertikal. Kemudian ada juga pengaruh gesekan angin, atau yang kita sebut sebagai transport Ekman. Namun untuk pergerakan arus geostropik arah zonal itu nilainya sangat kecil, maka dapat kita asumsikan sebagai 0. Kemudian untuk meninjau adanya upwelling, kita juga dapat mengasumsikan arus geostropik secara meridional ini nilainya juga sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan suku konvergensi atau divergensi ini ke bagian kanan, maka kita memiliki suku yang minus. Nah, untuk bagian transport Ekman ini kita akan ganti menjadi simbol curl. Kemudian untuk konvergensi maupun divergensi ini kita akan ganti menjadi WE. Di mana ketika curl ini bernilai kurang dari 0, maka gerakannya akan memutar berkebalikan dari jarum jam, maka nilai WE-nya ini akan lebih besar dari 0. Hal ini akan menyebabkan adanya konvergensi, di mana konvergensi ini merupakan penumpukan massa air yang menyebabkan massa air tersebut akan turun ke bawah atau yang biasa kita sebut dengan downwelling. Sedangkan ketika curl-nya bernilai positif, maka dia akan bergerak searah dengan jarum jam. Hal ini akan menyebabkan WE-nya ini bernilai negatif. Jika pergerakannya searah jarum jam, maka terjadi kekosongan massa air di bagian atasnya. Hal ini akan diisi oleh air yang berasal dari lapisan bawah atau yang biasa kita sebut dengan fenomena upwelling. Kurang lebih untuk skema gerakan vertikal massa airnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.